Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Faizin dari Prodi Ilmu Hukum 2B akan menjelaskan sedikit tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ide sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu idios dan logos, yang berarti tujuan, cita-cita, sudut pandang, pemikiran, ataupun pengetahuan. Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan yang menentukan cara pandang seseorang untuk mencapai suatu tujuan berdasar kepada pengetahuan. Sementara Pancasila tersebut diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu Panca dan Sila, yang berarti 5 asas. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan kepada 5 sila Pancasila tersebut. Adapun makna dari ideologi Pancasila adalah satu, nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila tersebut merupakan cita-cita normatif untuk penyelenggaraan suatu negara. Nilai-nilai yang tercantum di dalam Pancasila tersebut merupakan nilai yang telah disepakati bersama. Oleh karena itu, Pancasila dapat dijadikan untuk pemersatu masyarakat Indonesia. Adapun fungsi ideologi Pancasila yaitu satu, sarana pemersatu bangsa Indonesia, memperkukuh dan memelihara kesatuan serta persatuan Republik Indonesia. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan bangsa Indonesia untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga, memberikan motivasi untuk menjaga dan memajukan jati diri bangsa Indonesia. Yang keempat, menjadi pedoman bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara. Yang kelima, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan juga patriotisme. Yang keenam, menunjukkan jalan serta mengawasi dalam upaya mewujudkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Adapun tujuan ideologi Pancasila yaitu satu, menghendaki seluruh rakyat Indonesia untuk memiliki sikap religius, memeluk agama sesuai dengan keyakinan, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menanamkan dan menjunjung tinggi rasa saling menghargai dan menghormati hak asasi manusia. Yang ketiga, menciptakan bangsa yang nasionalis dan menanamkan rasa cinta tanah air kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Yang keempat adalah menciptakan bangsa yang demokrasi, yaitu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan individu. Yang terakhir adalah menciptakan bangsa yang adil, baik secara sosial maupun ekonomi, sehingga seluruh rakyat Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan usaha tanpa membeda-bedakan. Dalam ideologi Pancasila memiliki beberapa dimensi, yang diantaranya adalah dimensi idealisme. Adapun dimensi idealisme adalah suatu dimensi ideologi Pancasila yang terkandung di dalam landasan dasar negara Indonesia yang memberikan harapan bagi kehidupan masyarakat bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang kedua adalah dimensi realita. Dimensi realita adalah suatu nilai yang terkandung dalam ideologi Pancasila untuk dilaksanakan dan diamalkan dalam kehidupan nyata. Dimensi realita ini menuntut setiap orang untuk berperilaku sesuai dengan landasan negara tersebut. Yang ketiga adalah dimensi fleksibilitas. Dimensi fleksibilitas adalah suatu kemampuan dari ideologi tersebut untuk menyesuaikan diri dan mempengaruhi dengan perkembangan zaman yang berlaku di Indonesia. Adapun dimensi fleksibilitas tersebut tertuang dalam sila pertama yang berupa contoh penerapan ideologi Pancasila. Sila pertama memberikan kebebasan untuk memeluk agama. Jadi negara tidak pernah memaksa seorang untuk memeluk satu agama tertentu. Yang kedua atau sila kedua, saling menghormati sesuai adab ketimuran.
dan sesuai dengan sila kedua dari Pancasila merupakan contoh ideologi dari sila kedua. Itulah mengapa masyarakat Indonesia wajib untuk saling memiliki rasa hormat antar individu atau kelompok. Yang ketiga, atau sila yang ketiga, contoh ideologi Pancasila yang diambil sila ketiga adalah selalu mementingkan kepentingan golongan dibanding kepentingan individu. Sila keempat, adanya ideologi Pancasila menuntut masyarakat bermusyawarah dalam memutuskan suatu permasalahan agar dicapainya suatu mufakat agar tidak memberatkan atau merugikan pihak lain. Yang kelima adalah bersikap adil dalam memutuskan suatu permasalahan. Kesimpulan dari ideologi Pancasila ini adalah pandangan atau nilai-nilai luhur budaya dan religius yang digunakan bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ideologi Pancasila merupakan kumpulan nilai dan norma yang menjadi landasan keyakinan dan cara berpikir untuk mencapai tujuan dengan berdasarkan 5 Pancasila tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.